Izinkan saya menyapa dengan salam kebangsaan Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKD Provinsi NTT, Kepala BKPSDM Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Sumba Barat Daya atau pejabat yang mewakili pejabat struktural dan fungsional pada BPSDM Provinsi NTT, tim penjamin mutu dan media suara, Bapak Ibu peserta laksar dan peserta orientasi, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang ke-6 untuk golongan 2 angkatan 9192 dan golongan 3 angkatan 226227 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Sika, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Alor gelombang ke-5 untuk angkatan 16, angkatan 17, dan angkatan 18 Kupang 11 September 2023 dimulai. Mengawali upacara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Indri Belodina. Marilah kita berdoa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hidup ini atas nikmat dan kebaikan-Mu, kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini
guna mengikuti pelatihan dasar CPNS gelombang 6 tahun 2023. Bapak Ibu, kiranya dapat seturut kehendaknya, baik on class hingga aktualisasi nanti. Kekuatan untuk hingga mengakhiri kegiatan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Pejabat Gubernur jajaran, Bapak Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, dan seluruh pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memberkati dan memberikan kesehatan serta dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Widyaswara, Bapak Ibu Panitia, dan serta seluruh rekan-rekan peserta Lasar CPNS gelombang 6 tahun 2023. Kiranya Engkau memberikan kekompakan dan berikan kerjasama yang baik di antara kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami kasih dan yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial, Bapak Dr. Angus Yohan Abun Mauloban MSc. Selamat pagi dan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang hari ini diwakili oleh Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Alor serta jajarannya sebagai instansi pengirim P3K Kabupaten Alor, yang kami hormati Bupati Malaka, Ngada, Lembata, Sika, Sumba Barat Daya, Nagekeo, dan instansi dari pemerintah Provinsi NTT yang mengirimkan peserta Baksar atau seluruh pejabat yang diwakili. Pak Kepala Badan hari ini para pejabatnya hadir sangat banyak, terima kasih. Seluruh pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, seluruh tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu. Ini hari ini ada 3 orang tim penjamin mutu yang hadir, dari pengelola dan penyelenggara pelatihan, juga peserta pelatihan dasar dan orientasi pengenalan nilai etika atau P3K yang kami banggakan, singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Tentu kita patut mempersembahkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas anugerahnya kita semua dapat hadir bersama di dalam 2 acara pada pagi hari ini secara bersamaan, yaitu pembukaan Latsar gelombang 6 angkatan 226, 227, 92 dan 93 asal pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Malaka, Ngada, Lembata, Sika, Sumba Barat Daya, dan Nagekeo, dan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi
P3K Jabatan Guru lingkup pemerintah Kabupaten Alor gelombang 5 angkatan 16, 17, dan 18 tahun anggaran 2023. Setelah kita bersyukur, izinkan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lainnya terbaca khusus untuk Latsar berdasarkan Perlan 10/2021 yang merupakan perubahan atas Perlan 1/2021 tentang pelatihan dasar CPNS, dan untuk P3K adalah Perlan 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tujuan pelatihan dasar membentuk CPNS yang memiliki yang profesional, mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan P3K bertujuan mampu merancang dan mengimplementasikan proyek inovasi pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi ASN dalam melaksanakan dan meningkatkan kinerja organisasi masing-masing. Yang ketiga adalah kurikulum. Latsar dilaksanakan secara terintegrasi dan angkatan ini adalah klasikal. Mulai tahun depan seluruhnya sudah dilaksanakan secara blended learning. Untuk Latsar dilakukan selama 511 JP terbagi atas 18 hari di tempat penyelenggaraan, 320 JP di instansi pemerintah asal peserta, dan 14 JP kembali melaksanakan selama 3 hari kerja di tempat penyelenggaraan atau di instansi pemerintah asal peserta. Untuk kurikulum P3K dilaksanakan dalam 10 materi pelajaran selama 54 JP secara blended learning. Jadi ada sinkronus maupun asinkronus. Waktu dan tempat penyelenggaraan Latsar berlangsung mulai 51 hari, dan untuk bertempat di kampus BPSDMD Provinsi NTT. Sedangkan untuk P3K berlangsung selama 6 hari terhitung mulai tanggal 11 September sampai dengan 16 September 2023 atau setara dengan 54 JP bertempat di SMK Katolik, SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Kalabahi. 5 peserta Latsar adalah sebagai berikut: Kabupaten Malaka golongan 2 32 orang, golongan 3 56 orang. Kabupaten Ngada golongan 2 43 orang, golongan 3 26 orang. Kabupaten Sumba Barat Daya golongan 3 1 orang. Kabupaten Nagekeo golongan 2 1 orang. Kabupaten Lembata golongan 2 1 orang. Kabupaten Sika golongan 2 orang, dan dari pemerintah Provinsi NTT golongan 2 orang. Untuk golongan 2 berjumlah 81 orang dan golongan 3 berjumlah 83 orang. Peserta dari P3K
berjumlah 120 orang. Jadi masing-masing angkatan yaitu 16, 17 dan 18 masing-masing terdiri dari 40 orang. Tenaga pelatihan seluruhnya terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola, dan penyelenggara yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. 7. Evaluasi kelulusan peserta. Untuk latsar ini sikap perilaku 10%, akademis 20%, rancangan aktualisasi 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%, penguatan kompetensi teknis bidang tugas 20%. Sedangkan untuk P3K kelulusan peserta dengan menghasilkan hasil evaluasi dengan komponen mengakses konten materi penugasan LMS 30%, proposal proyek inovasi 20%, laporan akhir implementasi inovasi 50%. Baik latsar P3K yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan. Biaya yang dikenakan dalam pelatihan bersumber dari instansi pengirim peserta. Penutup, atas nama seluruh panitia kami menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga dapat menyelenggarakan kedua kegiatan ini, baik latsar maupun P3K. Dan kami akhirnya mohon berkenan Bapak Kepala PPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka pelatihan dasar gelombang 6 dan pelatihan orientasi pemerintah dengan pekerjaan kerja gelombang 5 untuk Kabupaten Alor secara resmi. Kita percaya Tuhan sumber hikmat dan kekuatan akan memberkati kita untuk dapat melaksanakan pelayanan ini dengan baik. Kami akhiri dengan salam, salve, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kupang 11 September 2023 tertanda panitia. Yang terhormat pimpinan perangkat daerah, lingkup pemerintah Kabupaten Alor, bergabung oleh Guangzhou, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ngada, Nagekeo, Sika, Lombaka, Sumba Barat, dan dari Provinsi NTT yang hadir pada kesempatan saat ini. Yang terhormat pejabat struktural, fungsional, lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPI penjamin mutu yang hari ini hadir, KPI dan KPI juga umuman ya, Bapak Ibu pengajar, deswara, narasumber yang hadir, adik-adik calon pegawai negeri sipil serta pelatihan dasar yang kami kasihi, adik-adik P3K Kabupaten Alor yang bergabung via Zoom yang kami kasihi juga, Bapak pemusik dan seluruh tamu yang hadir pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat ya kita sekalian. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pada kesempatan pertama saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya seluruh peserta lacar dan peserta pelatihan orientasi P3K yang bergabung boleh diperkenankan Tuhan beserta dengan kita sekalian untuk hadir di tempat ini untuk memulai pelatihan. Semua dalam keadaan sehat, melaporkan bahwa semua hadir lengkap dan dalam keadaan sehat walafiat. Ini patut disyukuri. Kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta pelatihan, baik lacar CPNS maupun orientasi P3K yang bergabung di Guangzhou. Salam berakhlak. Adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik ya. Jadi baik adik saja, kita juga muda ya. Ya, baik adik sekalian, Anda harus bersyukur. Anda bisa sampai ke sini ini suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Menjadi seorang ASN, baik PNS maupun P3K di Provinsi NTT bukan hal yang mudah. Anda harus bersyukur. Ini semua karena pertolongan Tuhan melalui proses yang ada, sehingga Anda boleh lolos sebagai calon pegawai negeri sipil dan sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Untuk itu saya mengajak tunjukkan rasa syukur dengan tekad yang besar untuk menolong masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dan menjadi berkat di tempat Anda berada. Yang pertama. Yang kedua, pelatihan dasar CPNS dan orientasi nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K ini dilakukan berdasarkan, saya bacakan dua ketentuan yang mengamanatkan. Yang pertama adalah pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Situ seorang PNS untuk diangkat, seorang CPNS untuk diangkat menjadi PNS, salah satu syaratnya adalah harus lulus pendidikan dan pelatihan. Ini yang menjadi dasar sehingga Bapak Ibu, adik-adik harus ikut secara baik pelatihan dasar CPNS ini agar dapat memperoleh syarat kelulusan sebagai PNS. Yang berikut, pada pasal 102 ayat 1 juga diamanatkan bahwa pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja harus diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Bapak Ibu sekalian, adik-adik peserta pelatihan sekalian, tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik saat ini merupakan suatu keniscayaan. Pemerintahan tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan pola-pola yang lama. Sudah waktunya kita generasi yang terbaru ini untuk menciptakan, mengembangkan budaya kerja, pola kerja yang baru, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini yang menjadi catatan. Kondisi telah berubah sejalan dengan perkembangan global yang begitu cepat, yang juga mempengaruhi tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang agile dan responsif serta akuntabel. Untuk itu, saya sampaikan bahwa saat ini negara membutuhkan ASN pada era milenial yang mampu melayani dan mencapai kepuasan masyarakat. ASN yang mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. ASN yang mampu untuk menjawab tantangan digitalisasi, globalisasi, dan berbagai tantangan saat ini. Globalisasi dan digitalisasi menuntut ASN untuk menjadi generasi pembelajar.
Anda harus mampu menjadi generasi pembelajar, mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan ke arah positif. Tidak hanya sekedar bekerja menjalankan tugas-tugas rutin, namun harus mampu menggunakan cara-cara cerdas dalam memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas adik-adik sekalian. Anda juga dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Saya tegaskan lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masif saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN agar mampu mengembangkan nilai-nilai, implementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dan memiliki kompetensi dasar. Ini baik CPNS maupun P3K. Adik-adik sekalian harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dan P3K, yaitu memiliki pertama, sikap perilaku bela negara, kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kedudukan peran PNS dalam melaksanakan tugas, memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Ini juga termasuk dengan adik-adik P3K yang mengikuti pelatihan orientasi. Sikap dan perilaku peserta juga dinilai dan menjadi pertimbangan kelulusan. Untuk itu, saya berharap bisa dipersiapkan diri mengikuti pelatihan secara baik pada setiap agenda yang telah dijadwalkan. Pelatihan ini merupakan kesempatan untuk adik-adik sekalian untuk belajar, melatih diri, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, meningkatkan pemahaman nilai-nilai dasar ASN, dan meningkatkan disiplin. Yang kedua, pelatihan ini juga memotivasi, memfasilitasi adik-adik sekalian untuk apa? Membuat terobosan baru, berinovasi dalam pelaksanaan tugas. Sehingga kami harapkan pelatihan ini diikuti secara baik setiap proses yang ada. Dalam ilmu apa? Mata-mata pelatihan yang dipersiapkan agar dicermati secara baik. Ada yang kurang jelas dipertanyakan, didiskusikan agar benar-benar kita dapat memahami seluruh kurikulum dalam pelatihan secara baik. Bapak Ibu sekalian, kami akan mengevaluasi kinerja pelatihan. Untuk itu kami mohon dukungan. Akan ada link-link untuk menilai pengajar, agenda maupun penceramah yang akan dibagikan pada peserta, serta sarana prasarana pelatihan. Nanti saya berharap panitia bisa membagi kepada seluruh peserta. Bapak Ibu dapat mengisi penilaian itu untuk menjadi bahan evaluasi bagi kita sekalian. Para pengelola, penyelenggara, fasilitator pelatihan, Pak Kabid dan seluruh tim, Pak Kabid 1, Pak Kabid 2, serta seluruh tim yang sudah bersinergi untuk mempersiapkan pelatihan ini, saya mengucapkan terima kasih. Pastikan bahwa pembelajaran dilaksanakan secara kondusif dan dapat mencapai tujuan pelatihan secara baik. Saya mengucapkan terima kasih atas koordinasi persiapan yang dilakukan. Bapak Ibu tim penjamin mutu juga kami ucapkan terima kasih. Kami berharap kami dapat dievaluasi sehingga makin hari makin ke depan mutu pelatihan akan makin kita jaga. Kita pastikan bahwa semuanya akan dilancarkan. Penceramah, pengajar, kami juga berharap kembangkan pola-pola pembelajaran secara baik sehingga benar-benar responsif sesuai dengan kebutuhan saat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pejabat dari kabupaten yang hadir, dari Malaka dan dari Ngada. Terima kasih sudah berkenan bergabung mengantar adik-adik ini untuk mengikuti pelatihan. Ya, selamat kembali ke tempat tugas.
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mempersiapkan pembukaan ini. Akhir kata, dengan memohon izin Tuhan Yang Maha Kuasa, berkenan Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin kita sekalian, maka saya membuka secara resmi pelatihan dasar gelombang 6 untuk CPNS golongan 2 angkatan 91 dan 92 dan golongan 3 angkatan 226 227 bagi CPNS lingkup Provinsi NTT, Kabupaten Malaka, Ngada, Nagekeo, Sika, Lembata dan Sumba Barat Daya ya. Dan pelatihan orientasi nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Alor gelombang ke-5 tahun 2003. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Saya tutup ini ya. Akhir kata saya mengucapkan salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian.